Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Elvina Nuraini. Di sini podcast saya akan membawakan tema yang tentunya masih berhubungan dengan bulan Ramadan ini, yaitu apakah amalan terbaik yang ada pada bulan Ramadan. Dan narasumber kita pada video kali ini adalah seorang mahasiswa Bogor yang bernama Saudara Sabri Anandayuwan. Dan langsung aja ke pokok bahasanya. Pada bulan Ramadan, puasa menjadi ibadah wajib yang harus dilakukan oleh semua kaum muslimin yang mampu. Setiap amalan di bulan Ramadan akan dilipatkan mulai dari 10 kali lipat hingga 700 kali lipat kecuali berpuasa, sebab Allah sendiri yang akan membalasnya. Untuk membahas amalan bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan mengharap pahala, maka Allah akan menghapuskan dosanya yang telah lalu." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Yang kedua, fokus beribadah di 10 hari terakhir. Pada 10 hari terakhir Ramadan, Allah menjanjikan akan memberikan ampunan kepada umat Islam yang beribadah. Selain menjalankan sunnah, amalan bulan Ramadan ini menunjukkan keseriusan dari hari-hari sebelumnya sehingga bisa memberikan amalan bulan Ramadan yang terbaik menjelang berakhirnya. Menjelaskan hal ini dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW sangat bersungguh-sungguh pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, melebihi kesungguhan beliau di waktu yang lainnya. Hadis riwayat Muslim. Kenapa 10 hari terakhir ini lebih dikatakan fokus? Tapi ketika kita lihat di masyarakat itu, bahkan masjid-masjid, musola, ya anggap sajalah di satu daerah itu pada awal-awalnya ramai sekali, tetapi akhir-akhirnya hanya pemain-pemain intinya saja. Oleh karena itu, marilah kita sama-sama mengajak pada 10 hari terakhir itu justru semakin banyak, semakin fokus untuk beribadah, terutama di masjid. Yang ketiga, melakukan i'tikaf. Amalan bulan Ramadan ini terkait dengan akan jatuhnya malam Lailatul Qadar pada satu malam di antara 10 hari terakhir malam Ramadan. Jika berhasil mendapatkan keistimewaan malam Lailatul Qadar, tentu saja pahala yang didapat akan sangat besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, "Aku pernah melakukan i'tikaf pada 10 hari malam yang pertama. Aku berkeinginan mencari malam Lailatul Qadar pada malam tersebut. Kemudian aku beriktikaf di pertengahan bulan. Aku datang dan ada yang mengatakan padaku bahwa Lailatul Qadar itu di 10 hari yang terakhir. Siapa saja yang ingin beriktikaf di antara kalian, maka beriktikaflah." Lalu di antara para sahabat yang lain beriktikaf bersama beliau. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keempat, menghidupkan malam Lailatul Qadar menjadi amalan bulan Ramadan yang utama. Setiap malam ganjil terakhir yang disyaratkan sebagai malam Lailatul Qadar, disunahkan memperbanyak sholat sunnah, zikir, dan membaca Al-Quran. Namun amalan yang paling utama di malam ini adalah memperbanyak sholat. Yang kelima, membaca Al-Quran. Amalan bulan Ramadan ini dikategorikan sebagai amalan khusus karena bisa digabungkan dengan amalan puasa, sehingga seakan-akan jika seseorang berpuasa namun tidak memfokuskan diri dalam membaca ayat Al-Quran, tidak mendapatkan fadilah ibadah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Selain itu, dalam sebuah hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu pernah berkata, dahulu malaikat Jibril senantiasa menjumpai Rasulullah SAW pada setiap malam Ramadan dan selanjutnya ia membaca Al-Quran bersamanya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Yang keenam, yaitu buka puasa dengan makanan manis. Disunnahkan ketika berpuasa dengan makanan-makanan yang manis, air hangat dan susu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pun menyukai berbuka puasa dengan minuman susu. Kemudian yang ketujuh, yaitu memperbanyak sedekah. Meski bisa dilakukan pada bulan-bulan lainnya, namun dengan memperbanyak sedekah pada bulan Ramadan akan memiliki keistimewaan sendiri. Jika dilakukan secara rutin,
Selama 1 bulan penuh, amalan bulan Ramadan ini akan menjadi kebiasaan baik yang bisa dilanjutkan di bulan-bulan sebelumnya. Yang ke-8 yaitu makan sahur. Salah satu amalan Ramadan yang disunahkan adalah makan sahur. Ini juga merupakan pembeda antara puasa kaum muslimin dengan kaum lainnya yang juga menjalankan puasa. Rasulullah SAW bersabda bahwa makan sahur itu mengandung berkah, maka janganlah kalian meninggalkannya walaupun hanya sebiji kurma. Ada 2 tujuan utama dari makan sahur sebelum berpuasa, yakni untuk melaksanakan amalan sunnah saat Ramadan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, dan juga untuk memperoleh tenaga yang digunakan untuk beraktivitas seharian saat menjalankan puasa. Keutamaan sahur selain sanggup untuk menambah energi di siang hari, sahur juga bisa meningkatkan keikhlasan saat menjalankan ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda, sahur adalah makanan berkah, maka janganlah kalian tinggalkan walaupun hanya meneguk seteguk air, karena Allah dan para malaikat berselawat atas orang-orang yang bersahur. Hadis riwayat Ibnu Syaibah dan Ahmad. Yang ke-9, salat tarawih dan witir. Salat tarawih adalah salat sunnah yang dikerjakan hanya pada malam bulan Ramadan dan termasuk amalan bulan Ramadan yang istimewa. Mengenai hal ini, dalam salah satu hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya Allah telah memfardukan puasa Ramadan dan aku telah mensunahkan sholat di malam harinya. Karena itu barang siapa berpuasa di bulan Ramadan dan sholat di malam harinya karena iman dan mengharap pahala dan ridha dari Allah, maka keluarlah dosanya sebagaimana pada hari dia dilahirkan oleh ibunya. Banyak kita lihat di pesantren-pesantren di Indonesia itu ada yang taraweh 1 juz 1 malam, ada yang qiyamul lail bahkan 1 juz 2 juz, bahkan ada yang sholat taraweh dimulai dari maghribnya 2 juz, isya'nya 2 juz, kemudian dilanjut taraweh 26 juz. Itu kalau kita perhatikan para ulama-ulama kita itu ketika sholat taraweh mereka berdiri dengan iman, sedangkan kita masih berdiri dengan tenaga. Oleh karena itulah yang membuat mereka kuat melaksanakan sholat taraweh, sholat malam, qiyamul lail berlama-lama karena mereka berdiri dengan iman. Kemudian yang ke-10, perbanyak istighfar. Keistimewaan bulan Ramadan adalah salah satunya adalah dibukanya gerbang ampunan yang diberikan untuk kaum muslimin. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menghapus dosa di masa lalu yaitu beristighfar sebanyak mungkin sebagai bentuk amalan bulan Ramadan. Selain istighfar, umat Islam juga bisa menambahkan amalan lainnya seperti zikir dan doa-doa. Semuanya malam dan siang hari saat Ramadan adalah waktu mulia dan utama. Selain itu, lakukan amal tersebut khususnya pada waktu-waktu istijabah atau mustajab. Di antaranya yang pertama saat berbuka, yang kedua sepertiga malam terakhir, dan beristighfar di waktu sahur. Yang ke-11 yaitu duduk di masjid sampai matahari terbit. Rasulullah SAW apabila sholat subuh, beliau duduk di tempat sholatnya hingga matahari terbit. Hadis riwayat Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, siapa sholat subuh dengan berjamaah lalu duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit lalu sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umrah sempurna. Disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yang ke-12 yaitu umrah pada bulan Ramadan. Melaksanakan umrah di bulan yang suci ini memang sangat berbeda dengan umrah pada hari dan bulan-bulan biasanya. Umrah pada bulan Ramadan pahalanya seperti melaksanakan haji. Rasulullah SAW bersabda, umrah pada bulan Ramadan menyerupai haji. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Selama umrah, amalan-amalan yang dilakukan pun akan berlipat ganda pahalanya. Selain itu bisa dilakukan lebih khusyuk dan benar-benar memasrahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala saat berdoa dan melakukan ibadah-ibadah tersebut. Jika kita perhatikan orang-orang yang berangkat umrah pada bulan Ramadan termasuk guru saya sendiri, itu di Masjidil Haram itu sangat berkah sekali. Kita tidak perlu membeli makanan, bahkan ada juga yang memberikan uang di dalam takjil tersebut karena saking berkahnya, saking banyaknya orang-orang yang bersedekah di tanah suci Makkah. Oke, mungkin cukup jelas ya yang sudah dijelaskan oleh Kak Nanda ini. Semoga podcast kali ini bermanfaat bagi yang mendengarkan
dan menjadi pahala bagi kami yang membuat. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.